Coba deh lupa. Jadi untuk fi'il amar dan fi'il nahyi itu persamaannya di mana penggunaan domirnya. Jadi sama-sama menggunakan domir mukhatab. Beda sama mudhari pada umumnya. Kalau mudhari pada umumnya ya semua domir bisa digunakan ya, bisa digunakan. Baik. Selanjutnya untuk dari segi susunan hurufnya itu kan berbeda-beda Bu ya. Kalau proses pengolahan kata kerja mudhari harus ditambahkan harful mudhara'ah, yaitu apa Bu? Anita. Kalau proses pembuatan kata kerja amar gimana Bu? Diambil dari kata kerja mudhari yang mana harful mudhara'ahnya harus diganti dengan hamzatul amar jika, ingat Bu ya, jika faul fi'linya ini sukun. Nah, maksudnya faul fi'li itu apa Bu? Masih ingat nggak? Jadi semua kata bahasa Arab itu kata kerjanya Bu ya. Kata kerjanya ini terdiri dari ada 3 huruf. Jadi misalnya dahaba, misalkan dahaba. Nah, mana yang posisi fa? Jadi dal itu dia disebut faul fi'li karena dia di posisi fa. Kalau ha disebut apa? Ainul Ain. fi'li karena di Atau posisi ain. Kalau ba disebut lamul fi'li karena di posisi lam. Kalau kita jadikan pola itu fa'ala kan. Nah, ya, mbaknya Pak. ini dia sebagai apa? Apa penempatannya dia jadi lamul Lam. fi'li. Nah, proses pembuatannya ini kalau yadhabu tetap kan kalau yadhabu tetap kan dalnya sebagai faul fi'li, haknya Ya. sebagai ainul fi'li, baknya sebagai lamul fi'li. Walaupun di awalnya ini huruf ya, karena ya-nya di sini tidak ada dia sebagai apa? Harful mudhora'ah. Gitu ya. Proses pembuatan kata kerja amarnya yaitu kita hilangkan harful mudhora'ah sekaligus. Ini kan prosesnya zalnya ini harus jadi sukun kan, Bu? Iya. Jadi Ya, hab. Pak. Dah. Kalau jadi sukun, gimana cara bacanya? Makanya dalam bahasa Arab pasti ada tambahan hamzatul wasal biar bisa dibaca Ilham. idhab. Nggak mungkin kata bahasa Arab itu diawali dengan sukun. Gimana caranya? Nggak bisa. Makanya di sini tambahkan hamzatul amar, hamzah yang selalu digunakan di kata kerja amar atau bisa secara umumnya dikatakan apa? Hamzatul Wasal. gitu ya. Hamzatul wasli. Hamzatul wasli. Jadi kami di sini. Jadi Bisa. proses membuat apa? Pengolahan dari fi'il mudhari ke fi'il apa? Amr ya, fi'il amr. Nah, untuk tanda akhirannya itu bisa berubah-berubah. Ini kan khusus anta ya idhab ya. Memang dari sebelumnya domah menjadi sukun. Tapi kalau kita tambahkan wawul jamaah menjadi antum ya. Antum ini harus ditambahkan wawul jamaah sehingga bak ketemu waw maka nggak boleh sukun ketemu sukun. Baknya harus dirubah menjadi domah menjadi apa Bu? Dahab. Idhab. Ilhamu. Oh. Berarti kalau anti gimana? Is. Izhab. Idhabi. Jadi harus ada yaul mukhotobah kalau anti. Maka baknya harus berubah menjadi kasro. Jadi baknya selalu eh apa? Selama ganti fa'ilnya, domirun barizunnya, maka kemungkinan besar baknya juga harokat baknya juga harus diganti untuk menyesuaikan penyelarasan suatu lafaz. Itu Bu ya. Makanya di sini nggak boleh bak sukun ketemu ya sukun, maka baknya harus diganti kasroh ketika ketemu ya ul mukhotobah. Ketika ketemu ul apa wawul jamaah, maka berubah menjadi domah. Jadi kalau ketemu dengan alif tulisnya gimana? Kita belum belajar alif tulisnya ya di sini ya. Tapi nggak apa-apa kita tambahkan aja.
Nah, kalau tambahan alif, nggak mungkin kan bak sukun ketemu alif, maka baknya berubah menjadi apa, Bu? Fathah. Menjadi apa? Idhaba. Untuk domir apa idhaba? Domir antuma. Wan. Ya, domir antuma semuanya pakai idhaba. Baik untuk macamnya. Untuk fil Saya. amar udah bisa dipahami ya. Ya udah Kalau Ustaz. filun nahyi, nah kalau filun nahyi tinggal disukunkan saja, ya. Misalkan tadhabu, menjadi tambahkan la menjadi apa? La tadhab. Tazhab. Nah, menjadi sukun, ya. La tadhab. Kalau kita belajar di semester depan, nanti ini namanya adalah majzum, ya. Misalkan tadhabuna, kalau tambahkan la an-nahiyah, nunnya jadi hilang. Ini namanya majzum. Tapi kita belum belajar secara terbuka, ya. Hanya dipraktekkan saja ya, secara praktek saja. Jadi secara teori belum. Ya kan, tadhabuna jadi tadhabu. Kalau tadhabina jadinya kalau tambah la menjadi apa, Bu? La Tinggal dihilangkan tazhab. nunnya saja. Tadhabi. Nah, la tadhabi. Nah, gitu ya. Kalau tadhabani, tadhabana itu kita sepakat semuanya mabni ya, yang ada nun niswah. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Jadi La kalau di tazhab. kata kerja amar idhabana, kalau di kata kerja nahyun itu la La tadhabna, gitu ya. Antunna untuk domir antunna. Nah, jadi seperti itu proses pengolahan suatu huruf ketika menjadi dari kata kerja ke kata kerja yang lain, gitu ya. Berarti amar, kalau kita simpulkan amar dan nahyun diambil dari kata kerja mudhari Dore. kesimpulannya, ya. Nah, cuman kata kerja amar ini memang perubahannya lumayan banyak, Bu ya, lumayan signifikan daripada kata kerja yang nahyun, gitu, Bu ya. Kata kerja nahyun. Yang penting kita tahu posisi eh, faul fi'li yang mana, ainul fi'li yang mana, dan lam fi'li yang mana. Gitu ya. Contoh kata kerja yang tidak pakai hamzatul amr. Apa, Bu? Kemarin disebutkan khudh. Nah, akhoda ya khudu, Info. tak khudu menjadi khudh. Gitu ya. Oh, Kenapa ya. kok nggak ada hamzatul amrnya? Karena memang hamzah ketemu hamzahnya dihapus semua. Nah, nggak mungkin kita katakan khud, ya kan? Akhoda ya khudu kan kalau kita tampilkan semua yang proses sebelum dirubahnya menjadi khud itu menjadi khud, khud, khud. Nah, kalau kayak gini kan susah pengucapannya, Bu ya. Nah, untuk memudahkan maka hamzahnya dihilangkan semua. Mau hamzatul wasalnya maupun hamzah asli dari kata kerja tersebut. Jadi pahami di sini? Ya. Bisa Nah, Ustaz. menjadi apa, Bu? Uz. Huz. Menjadi uz. Ud. Mm-mm. Ud. Nah, insya Allah bisa ya. Jadi kemarin kita belajar kata kerja mudhari yang menjadi amar tapi tidak pakai hamzatul amarnya, yaitu kata kerja akhoda ya wudu. Huz. Nah, berarti kalau antum apa, Bu? Khud tambahi antum jadinya apa? Huz. Huz. Wudu, ya. Tambahkan mawul jamaah. Jama. Kalau anti gimana? Ku, Hudi. naam, khudi. Berarti kalau antumna apa, Bu? Antumna. Hud, tambahkan nun Hud. niswah. Tinggal tambahkan nun niswah. Apa? Hudna. Hud, Hudna. naam, Huzna. hud, nah. Gitu ya. Baik. Nah, jadi untuk persamaannya sudah kita jelaskan bahwasanya sama-sama menggunakan dhamir muqatab. Untuk perubahannya memang sama-sama dirubah dari apa? Kata kerja mudhari, ya. Kemudian untuk masalah penggunaannya, masalah kapan kita pakai ya, tinggal lawan katanya aja. Kapan kita pakai fi'lun nahi, kapan kita pakai fi'il amar. Nah, itu kan kebalikannya, Bu ya.
Amar itu kita menuntut orang lain untuk mengerjakan sesuatu, tapi kalau nahyun kebalikannya kan, kita menuntut atau meminta orang lain untuk tidak mengerjakan yang sekarang dikerjakan. Gitu ya. Jadi kami di sini. Bisa, Baik. Ustaz. Kemudian kita belajar juga masalah penggunaan kata kerja yang selain marfu. Jadi pada dasarnya kata kerja yang kita pelajari itu keadaannya marfu. Kenapa? Ya, karena memang nggak ada hal-hal yang menyebabkan dia itu berubah keadaannya. Misalkan tidak ada la. Kalau ini majzum ya namanya, walaupun kita tidak sebutkan. Misalkan tidak ada lamun nahiyah, tidak ada huruf-huruf yang kita pelajari, 5 huruf yang kemarin kita pelajari, 5 huruf, 3 dulu ya. Jadi ada apa saja? An, An, kemudian li, kemudian Li. lan. Kalau di buku urutannya an, lan, li gitu kan. Tapi ternyata pada prakteknya kita membahas an dan li dulu kan di awal pelajaran itu. Dia membahas mansuknya kata kerja mudhari'. Nah, jadi ketika ketemu an dan li, otomatis kata kerja mudhari'nya menjadi apa, Bu? masuk. Mansuk. Hmm. Jadi misalkan yakulu jadi yakula, ada an yakula. Misalkan aktubu, uridu an aktuba. Kalau ada an menjadi aktuba. Nah, mansubnya ternyata tandanya ada yang beda, Bu. Masih ingat nggak? Tanda-tanda mansub selain fathah. Apakah itu? Nah, yang sebelumnya ada nun, tinggal hilangkan nunnya. Ada juga yang tetap tidak ada perubahan sama sekali, seperti ketemu nunun niswah. Hmm. Jadi hunna yuridna an ya'khudna. An ya'khudna. Mengambil, ingin mengambil. Berarti di sini menandakan semua kata kerja mudhari' kalau ketemu nunun niswah semuanya harus apa, Bu? Ma Mabni, tidak ada perubahan apapun, mau dia ada huruf, ini namanya huruf nasbin ya, huruf nasbin, hurufu Nasib. nasbin, huruf-huruf yang bisa memasukkan kata kerja mudhari'. Kemudian ada li juga, akhruju li aksila ya kan. Nah, di sini dinamakan lamu ta'lil, Bu ya. Ingat, ini bukan lamul jar. Kalau selama yang kita pelajari di semester dulu-dulu, khususnya di semester pertama ada li kan. Lis saya roti arba'atu ajalatin. Arba'u ya, apa? Arba'u ajalatin. Atau lil mudarisi kitabun. Atau al hakibatu lil mudarisi. Li di situ itu adalah namanya lamul jar. Lam yang bisa memajrurkan kata setelahnya. Nah, tapi di sini, li di sini namanya apa, Bu? Lamut Namun ta'lil, yang artinya agar, bisa artinya agar, bisa artinya untuk, atau bisa artinya karena. Jadi untuk mengetahui penyebab. Gitu, Bu ya. Untuk kata sambung, yaitu dengan penyebab. Itu macam ya. aina Misalkan nama afruju li aksila. Saya keluar untuk mencuci muka, misalnya li aksila wajhi. Gitu ya. Untuk mencuci muka. Atau akhruju li ashroba. Untuk apa, Bu? Saya keluar untuk minum minum. Jadi di sini sama. Kalau ada li sama an menjadi apa, Bu? Menjadi mansub. Nah, ini yang kita contohkan tadi semuanya mansubnya dengan fathah ya. Coba kalau mansubnya dengan tanda yang lain. Misalkan, memang ada tanda yang lain cuma satu, Ibu ya. Yaitu apa? Menghilangkan nun. Tanda oh yang lain itu apa? Menghilangkan nun. Misalkan, yaktubuna, kalau sebelumnya ditambahkan an, menjadi apa, Bu? An Anak tuh benar. lo. Justru nunnya hilang, Bu. An Oh, yaktubu. oh, Yaktubuna.
Nah, ya kan? Misalkan yaqra'una menjadi apa? Lam Yak apa? lan An yakro. An yaqra'u. yaqra'u. An yaqra'u. Misalkan tashrabuna, kalau tambahkan li menjadi li tash. Tasrobu. Li tashrabu. Jadi hanya menghilangkan nunnya saja ya. Bisa dipahami di sini ya. Ya bisa. Nah, ini adalah tanda mansub yang tandanya berbeda. Beda. Kalau pada umumnya tanda mansub itu menjadikan apa, Bu? Fathah. 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 Nah, kapan kita pakai tanda menghilangkan nun? Nah, ketika ketemu wawul jamaah sama yaul mukhotobah yang kita pelajari, Bu ya. Ya. Jika Iya. kata kerja tersebut ada wawul jamaah atau yaul mukhotobah. Misalkan tashrobina, kalau tambah li menjadi apa? Li Litashrobi. tashrobi. Misalkan tadakhulina, kalau tambah an menjadi apa? An Tadahu, an tadahu, tadkhul. Eh, Apa tadi Ustaz apa? ulang? Tadakhulina, tadakhulina. Jadinya apa? tadkhul. Kalau ada an, Antadhuli. tadakhuli. Naam, an tadakhuli. Tinggal hilangkan nunnya saja. Jadi ada tiga keadaan, Bu ya. Ada yang tandanya tetap fathah, ada yang tandanya menghilangkan nun, ada yang tidak berubah sama sekali. Yang seperti yang kita pelajari sebelum liburan. Diingat-ingat, Bu ya. Nah, bahkan lan juga seperti itu ya. Lan sama saja. Ini dibahas terpisah di pelajaran 29. Kalau yang lain 26, 27 atau 26 ya. Nah, lannya ini terpisah jadi dua pelajaran 29. Baik. Sekarang mungkin cukup itu dulu saja merojaah kita. Kita langsung ke pembahasan pelajaran ke-20. Nah, pelajaran 20, Bu ya. Sudah dibuka semuanya? Ya. Mungkin hanya kaidah-kaidahnya saja ya. Baik, ad-darsu al-ishrun. Mungkin sore siang ini kita hanya belajar kaidahnya dulu ya. Kalau masih ada waktu kita baca mengharokati hiwarnya ya. Nah, hiwarnya. Baik, silakan diharokati dulu. Alamatu i'rabil musanna. Alamatu i'rabil musannan. Musanna, musanna. Oh, i'rabil musanna. Ini kayaknya 90% tidak ada di soal ujian, Bu ya, pelajaran 20. Karena ini bahas mutan. Mungkin cuman akhar sama datu itu kayaknya dibahas lagi. Ada mungkin cuman 10%-nya aja ya. Atau bahkan 5%-nya. Sudah, Bu? Ya. I'rabu alamatu i'rabil mutana. Udah ya. Kemudian yang kedua ahaduhuma wal akharu wa muannatsuhuma. Ahaduhuma wal akharu wa muannatsuhuma. Jadi nanti kita belajar ahaduhuma. Nanti kita bahas secara global dulu. Yang ketiga, apakah itu? Alamatu i'rab. Nah, I'rabi zu. alamatu i'rabi dzu wa dzatu. Alamatu i'rabi dzu wa dzatu. Dzu wa dzatu. Baik. Nasrah mujmalan. Nasrahu lakum mujmalan. Kita akan menjelaskan secara global dulu. Alamatu i'rabi muthanna. Jadi kita nanti akan belajar tanda i'rab dari muthanna. Jadi nanti tanda muthanna itu hanya ada dua, Bu ya. Alif sama ya saja. Jadi nggak ada fathah, domah, kasroh. Jadi hanya alif dan apa, Bu? Alif dan ya. Ya. Jadi ketika marfu nanti itu pakai ya, ketika majrur dan mansub nanti pakainya ya. Gitu ya. Jadi tanda wa alamatu nasbihi aliyau. Jadi nanti kita akan belajar tanda dari musanna itu apa. Jadi Alif kita ya. nggak fokus ke nunnya, Bu ya.
kan rata-rata kata musanna itu ada nunnya kan Bu, kolamani, kitabani. Jadi kita nggak fokus ke nunnya kok harokatnya fathah, kasroh. Nah, jadi mau dia marfu, mansub, majrur itu juga pasti nunnya itu kasroh. Nah, berarti yang berubah apa? Di alifnya itu. Misalkan roa itu kita bayini. Nah, jadi kita bani bisa berubah menjadi kita baini. Jadi alifnya berubah menjadi apa, Bu? Ya. Nah, Ya. ini yang dinamakan tanda i'rab. Nah, yang bisa berubah ini dinamakan apa, Bu? Tanda i'rab. I'rab. Tanda i'rab. Jadi tanda i'rabnya bukan fathah, domah, kasroh. Tapi tanda i'rabnya apa? Ah, dan iya. Huruf Atau ya. dan ya. Di sini ya ya. Roa Oh itu iya. kita ini. Saya melihat dua buku gitu ya. Jadi di sini tanda i'rabnya adalah apa, Bu? Alif atau ya? Alif dan Alif ya. atau ya? Oh ya. Oh, kok dan? Alif atau ya? Pilihan. Oh iya. Nggak mungkin dua-duanya, Bu. Nggak mungkin. Kalau kita sebut satu kata ya, satu kata dalam kalimat, itu nggak mungkin dua-duanya jadi alamatul i'rab. Nah, kita sebut secara umum saja di sini alif dan ya. Ini kita milih antara alif dan ya, bukan berarti tandanya ada dua dalam satu kata. Gitu, Bu ya. Ya. Iya. Nah, Nggak kita apa-apa. ini tandanya ya atau alif. Roa Kita itu kita ini. ya. Ya, ya. Ya. Kalau misalkan alkitabani alal maktabi. Berarti ini alif atau ya? Alif. Alkitabani Alif. alal maktabi. Alif. Jadi apa? Tandanya adalah alif. Bisa dipahami di sini ya. Alhamdulillah. Nanti nggak tahu ya ini mufana dari isem atau fi'il ya. Kalau tadi yang kita jelaskan dari isem ya. Kalau mufana dari fi'il nanti beda lagi ya tandanya ya. Ini untuk isem, tanda i'rab musanna untuk apa, Bu? Isem. Kayak semoga aja isem ya. Jadi kata benda, jadi bukan kata kerja. Baik. Kemudian ahaduhuma wal akharu wa muannatsuhuma. Ah, di sini menjelaskan akan dijelaskan yang namanya akhor. Akhor untuk ahaduhuma. Oh, enggak. Dari ahadunya saja, Bu. Ahaduhuma itu nanti muannasnya apa? Menjadi ihdahuma. Jadi kita intinya membahas ahaduhuma. Apa arti ahaduhuma? Ma mana ahaduhuma? Ahaduhuma. Salah satu darinya ya gitu ya. Salah satu di antara keduanya itu ahaduhuma. Nanti kita belajar muannasnya yaitu apa? Ihdahuma. Jadi muannasnya apa, Bu? Ihdahuma. Ihdahuma. Kemudian yang ketiga, alamatu i'rabidu wadatu. Nah, kita sebenarnya sudah berkali-kali membahas dua datu terus, Bu ya. Ya. Mungkin di sini du ketika majrur gimana, datu ketika majrur gimana. Jadi kita fokus ke tanda akhirannya. Jadi kalau du majrurnya biasanya di, ya. Kalau datu menjadi dati. Kalau du mansubnya kalau datu mansubnya jadi apa, Bu? Zati. Data. Zati. Data, Bu, mansub. Harus Oh jadi ya. fathah. Nah, berarti kalau kita simpulkan, zatu itu tandanya asli. Nah, berarti lawan katanya asli apa, Bu? Far'i. Kalau du, karena tandanya pakainya huruf. Kalau zatu pakainya harokat. Zatu marfu, dati majrur, dan data menjadi apa, Bu? Mansub. Mansub. Berarti kalau du gimana? Ketika majrur jadi di, yaitu apa? Ya, tandanya apa, Bu? Ya. Kalau mansub menjadi tandanya berubah menjadi apa, Bu? Alif. Alif. Gitu ya. Nah, jadi waw, alif, dan ya. Kalau di datu, fathah, domah, Kasrah. kasroh. Jadi tandanya berbeda. Baik. Selanjutnya, kita bahas secara rinci. Oh, alhamdulillah ya, benar ya. Ini membahas isem, Bu ya, bukan kata kerja ya. Baik. Insya Allah lebih mudah. Alamatu i'rabil musanna.
Udah diharokati ya. Silakan diharokati lagi biar nggak lupa. Alamatu i'rabil musanna. Baik. Ja'at thalibani. Apa artinya? Ja'at thalibani. Telah Eh, datang murid-murid. murid. 6. Telah datang murid-murid. Tapi kalimatnya kurang bagus. Enaknya bagus. Yang menurut SPOK saja. Di kalimat Murid-murid bahasa sudah datang. Indonesia. Murid-murid sudah datang. Nah, SPOK. Jadi susunan yang bagus menurut SPOK Bu ya kalau ada kata kerja. Tapi ini bukan murid-murid Bu. Tolibani bukan jamak. Tapi apa Bu? Oh, Musanna. Musanna kedua itu. Berarti apa? Murid-murid kan jamak dari tulab, ya kan? Kita artikan murid-murid. Tapi di sini tolibani. Nah, ini bukan jamak ya tolibani, tapi musanna. Berarti artinya apa, Bu? Sudah datang dua Dua orang murid. no kan? Telah datang. Sesuai Telah SPOK datang dulu. 2 orang murid. Dua siswa telah Ah, datang. dua itu telah datang. Jadi jangan biasakan kata kerja dulu, Bu ya, karena kita Oh iya, pakainya iya. kalau terjemahan ya kaidah SPOK. bahasa Indonesia. Iya, iya. Hmm. Walaupun kalau di dalam bahasa Arab boleh kita pakai dua-duanya. Ja atau libani boleh atau libani ja'ani, tapi harus ada alifnya ya. Ja'a gitu ya. Atau libani Hmm. ja'a. Tapi kata kerjanya harus beda. Ya itu tuh ketentuan bahasa Arab seperti itu Bu, ya. Ya, Ustaz. Ada kaidahnya masing-masing. Kemudian apa yang ditandai itu Bu? Nah, Alif. ada yang diwarnai hijau. Nah, itu adalah tanda ketika marfu. Kenapa marfu? Karena dia sebagai fa'il. Jadi fa'il itu harus apa Bu? Marfu. Pada umumnya marfu itu ditandai dengan apa Bu? Dom, domah. Ya kan? Ja'at tolibu. Kalau kita ganti dengan kata yang mufrad, ja'at tolibu. Kok ini pakai tolibani? Kenapa kok nggak tandanya kasrah Bu? Nah, memang musana ini tandanya bukan berada di nun, tapi berada di mana Bu? Di Alif. alif. Jadi selama kata musana kita hiraukan nunnya Bu ya. Kadang kita terkecoh, Ustaz. Kok ini bisa majrur? Kenapa Ustaz kan nggak ada harfu jar? Ya kan Bu? Seakan-akan tolibani ini itu majrur. Ya nggak Bu? Padahal enggak. Memang semua kata mutanah itu pasti nunnya apa Bu? Kasroh, nggak bisa diganggu gugat. Yang bisa nanti memang kata mutanah ini ada juga yang nunnya dihilangkan. Nanti insya Allah dibahas di semester 7 atau 8 gitu. Lompatnya jauh ya. Jadi nunnya itu bisa hilang. Atau liba ini jadi toliba itu bisa. Tapi itu nanti pembahasannya. Kita belum sampai situ ya. Nah, jadi intinya apa, Bu? Nun pada kata musanna itu pasti berharokat apa, Bu? Kas, Kasrah. kasroh. Tapi tandanya bukan di situ. Tandanya adalah sebelum nun. Tanda dia marfu, tanda dia mansub, tanda dia majrur itu berada di sebelum nun, yaitu huruf apa, Bu? Huruf alif. Alif. Tapi ini tanda ketika apa? Tanda ketika apa? Marfu. Ada kata Marfu. Musanna. Oh, marfu, iya. Hmm. Tanda ketika keadaannya marfu. Jadi kata musanna ketika marfu pasti tandanya Alif. alif. Nah, sekarang kalau mansub gimana? Nah, ini alamatul rafi al alif. Nah, ini majrur dulu ya. Di sini majrur dulu. Salam tu alat talibaini. Apa artinya, Bu? Salam tu alat talibaini. Dalam Saya Saya memberi telah salam kepada mengucapkan salam kepada murid-murid. dua siswa. 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 Gitu ya. Saya telah mengucapkan salam kepada kedua siswa. Baik. Di sini
Manakah yang dikasih tanda? Huruf ya. Mana, Bu? Nah, Ya. ya. Kalau sebelumnya kata atau libani adalah harfu jar, maka keadaannya di sini keadaannya apa, Bu? Atau libani berarti keadaannya apa? Majrur Majrur. atau mansub? Majrur. Majrur. Sohe. Di sini majrur. Tanda majrur itu seharusnya apa, Bu? Memang Kasroh. kasroh ya, tapi di sini Oh, kita nggak fokus ke nunnya karena marfu pun juga nunnya tetap kasroh kan. Nah, jadi tandanya sebelum huruf nun. Nah, di sini sebelum huruf nun huruf apa, Bu? Ya. Huruf ya. ya. Ini adalah tanda ketika majrur. Majrur. Nah, tanda ketika majrur. Sedangkan setelahnya misalkan. Nah, alamat jari al ya. Jadi tanda majrurnya adalah ya. Seperti itu. Nah, ketika mansub gimana? Nah, di sini terakhir mansub, Bu ya. Ra'aitu thalibaini. Apa artinya, Bu? Ra'aitu thalibaini. Saya Saya melihat melihat dua murid. dua. Nah, saya telah melihat kedua murid atau kedua siswa. Nah, seharusnya objek itu mansub, Bu ya. Mansub itu biasanya dengan apa, Bu? Dengan fathah. Nah, ternyata di sini beda. Mansubnya dengan apa? Apa yang ditandai di sini? Ya. Dengan Non ya. berarti apa, Bu? Ya. 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 Jadi tanda mansub dan majrur itu Sama. sama gitu ya. Tandanya sama. Yaitu apa, Bu? Huruf apa? Ya. Ya. Huruf ya. Cuman kita harus tahu konteksnya. Oh, ini mansub atau majrur. Oh, kalau dia objek, kalau dia setelahnya harfu nasbin, misalkan setelah inna. Inna thalibaini. Nah, jadi dani. Misalkan seperti itu. Inna thalibaini jadi dani. Misalkan seperti itu. Nah, jadi harus sesuai konteksnya. Ini ada yang masuk, ada yang majrur. Nah, tinggal kita tahu apa kita ketahui konteksnya gimana. Apakah dia majrur, apakah dia masuk. Yang penting tandanya Sama. sama, yaitu tandanya apa, Bu? Yaitu ya. Ya. Ya, tandanya apa, Bu? Huruf Huruf ya. 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 Baik. Al-an naqra jamatan. Dari Roba'di kita baca dari contoh yang marfu dulu ya. Ja'at tolibani. Ayo. Ja'at. Ja'at tolibani. Kemudian salam tu alat tolibaini. Ayo. Salam tu Salam tu alat tolibaini. libaini. Nah, yang terakhir. Ro'aitu tolibaini. Ayo. Ro'aitu. Ra'aitu tolibaini. Nah, ini yang bawah silakan direpati juga, Bu ya. Alamatu rofihi al-alifu. Alamatu jarihi al-ya'u. Alamatu nasbihi al-ya'u juga. Al-ya'u. Ya, tanda ya. Alamat itu artinya apa? Tanda. Tanda. Rokok itu maksudnya tanda marfu'nya. Kalau alamat itu jadi tanda majrurnya. Alamatu nasbihi tanda mansub. Ya. Baik. Sudah ya. Kita ke alamatu du dawatu. Du wadatu. Baik. Al-marfu. Ja'at datu ilmin. Ini ketika datu ya. Ada juga ini yang dibahas tentang tanda aslinya dulu, Bu ya, yaitu datu. Nah, ketika marfu itu pakainya domah Doma. datu. Ketika majrur itu menjadi apa? Da, dati. Ja'at datu ilmin. Yang punya ilmu telah datang. Datang. Seorang perempuan ya pastinya, seorang yang punya ilmu telah datang. Salam tu ala dati ilmin berarti apa? Saya telah mengucapkan salam Bukan salam. kepada seorang perempuan yang mempunyai ilmu. Panjang sekali ya. Ini perempuan, Bu ya, dari ilmin. Jadi seseorang perempuan yang mempunyai ilmu. Kemudian ro'a itu apa, Bu? Data Data. ilmin. Nah, saya telah melihat seseorang yang Seorang yang mempunyai seorang wanita yang mempunyai ilmu. Kalau kita simpulkan apa, Bu? Nah, ini
Datu itu sama seperti kata pada umumnya, yaitu apa? Apa, Bu? Eh, Kata pada umumnya apa? Ah, kata pada Kata umumnya. pada umumnya apa? Marfu dengan dhammah, Oh, majrur dengan kasroh, dan mansub dengan mansubnya dengan apa? Dengan fathah. iya, iya, iya. fathah. Itu kata pada umumnya, ya kan? Jadi kayak alkitabu bisa jadi alkitabi, bisa jadi alkitabah. Sama kayak datu, datu, data, dati. Jadi di sini memang tidak boleh pakai alfu ya, karena selamanya datu itu harus jadi mudhof. Tidak boleh jadi mudhofun ilaih, tidak boleh jadi berdiri sendiri. Itu ya, kata du sama datu itu diwajibkan sebagai mudhof. Untuk Maka di sini nggak mungkin ada al. Gitu ya. Nggak mungkin ada apa, Bu? al. Ada al. Dan dia harus mempunyai kata setelahnya, yang mana dia jadi mudhofun ilaih. Makanya setelah datu sama du itu pasti apa, Bu? Ma, Mar. majrur. Oh, iya. Majrur kan apa, Bu? Ilmin semua kan di situ ya, karena memang dia sebagai mudhofun ilaih gitu ya. Mudhofun ilaih itu wajib ya, wajib qat'i, wajib ya, harus. Nggak mungkin mudhofun ilaih itu majrur, nggak mungkin mudhofun ilaih itu mansub atau marfu, itu nggak mungkin, harus apa? ma Majrur. Cuman kadang Majrur. majrurnya ini berbeda-beda tandanya, terkadang ya. Cuman pada umumnya majrur dengan kasroh. Kasroh. Selanjutnya di sini ada contoh yang lain ketika zu ya. Sekarang kita ke zu. Zu, Tuh. kita sebelum ke zu kita baca sama-sama contoh dari datu semua Bu, ya. Baik, naturul jamaah. Ja'at datu ilmin. Ayo. Ja'at. Ja'at zatu ilmin. Nah, kemudian salam tu ala dati ilmin. Ayo, salam tu. Salamtu ala zati ilmin. Nah, kemudian terakhir ro'aitu data ilmin. Ayo. Ro. Ro'aitu zata Weda. ilmin. Nah, aksan tumabar. Kemudian kita nafsu ila du. Nah, ketika marfu, majrur dan mansub. Jadi ja'a du ilmin. Nah, apa yang ditandai di situ, Bu? Huruf apa? Wow. 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 Jadi di sini kalau tadi kita fokus ke harokat terakhirnya, Bu ya, bukan huruf terakhirnya. Kalau sekarang du itu kita fokus ke hurufnya, bukan harokatnya, Bu ya. Hurufnya, kita fokus ke hurufnya. Karena tandanya apa? Tandanya far'i. Jadi memang tanda far'i itu kebanyakan huruf ya. Walaupun memang tanda far'i ada yang harokat yang tidak sesuai dengan pada umumnya biasanya gitu. Tapi kebanyakan apa, Bu? Huruf. Al-majrur menjadi apa? Salam tu ala di ilmin. Salamtu ala Jadi zi menjadi ala ilmin. di ilmin. Apa yang ditandai di situ, Bu? Ya. Ya. Huruf? Ya. Jadi huruf ya, bukan tanda akhirannya ya, bukan harokat terakhir ya, tapi hurufnya, huruf terakhirnya. Memang terkadang tanda itu ada yang di huruf, ada yang di harokat terakhirnya. Gitu ya. Terus, mansub menjadi apa? Ro'a itu Ilmin. ilmin. Apa tanda mansubnya, Bu? A, Alif. alif. Itu sudah ditandai hijau ya. Yaitu huruf alifnya ini menjadi apa? Tanda mansub. Di alamatu nasbihi al alif. Jadi tanda alif itu yang kita pelajari ada yang mansub, ada yang marfu Bu, ya. Kalau marfu di kata mutanna, kalau mansub di kata lu. Nah, ini kita balik-balik lagi Bu ya, sesuai tandanya. Kalau tadi sesuai istilah katanya, sekarang kita sesuaikan dengan tandanya. Jadi tanda alif itu terkadang dipakai apa? Mansubnya du atau apa Bu? Marfu'nya kata Marfu. mutanna. Gitu Bu ya. Musan. Iya. Kita balik-balik lagi penjelasannya. Apa tambah bingung Bu? Dia tuh dia tambah bingung. Gimana nih?
Ro'ait. Ya, nggak apa-apa. Intinya di sini do ketika mansub berubah menjadi apa, Bu? Jadi Hmm. alif. 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 Ya, do. Ternyata ada tanda alif setelah apa? Selain do, yaitu apa? Kata yang mukanna. Nah, barusan padahal kita belajarnya sebelum kata ini kan. Kolamani. Oh, itu tandanya alif, tapi alifnya ini keadaannya apa, Bu? Sana. Marfu. Marfu. Musanna marfu. Misalnya. Jadi istilahnya musanna, tapi keadaannya musanna. Jadi bedakan Bu ya antara istilah dan apa namanya? Dan keadaannya ya. Kalau keadaan marfu, mansub, majrur, tapi kalau istilahnya, kalau di sini kita istilahkan du itu menjadi apa? Asmaul homsah. Al asmaul homsah. Oh, nama-nama yang 5 ya. Iya. Nah, kalau kita artikan kata-kata yang 5, karena apa? Kata di sini dia unik secara i'rab ya. Nah, unik tanda i'rabnya berbeda sendiri. Jadi selain du itu ada ahun. Nah, misalkan Abu juga termasuk Abu Yasirin, Ja'a Abu Yasirin. Kalau kita majurkan salam tu ala Abi Yasirin. Jadi yaknya ini bukan Abi ya mutakalim ya, tapi memang tanda i'rab dari Abi gitu kan, ya menjadi ya. Kemudian kalau macam berdoa itu Aba gitu ya. Aba ya Ya. Yasirin. Jadi Asmaul Khamsah ini sebuah kata yang unik, yaitu apa? Uniknya apa, Bu? Tanda i'rabnya berbeda. Itu, Bu ya. Bisa dipahami di sini? Ya, Ustaz. Yang kita pelajari ada 3, Bu ya. Asmaul Khamsah yaitu apa? Yang sudah kita pelajari abun, akun, Zu. sama du. Udah. Abun, Oh, akun, du. Udah gitu aja. Cuman syaratnya abun dan akun ya nggak boleh berdiri sendiri. Nah, memang dia bisa berdiri sendiri, uh, bukan seperti du ya. Kalau du kan harus ada mudhofun ilaih. Jadi syarat untuk menjadi asmaul khamsah abun dan akun itu seperti itu ya, yaitu apa? Membutuhkan mudhofun ilaih dan tanpa domir, tanpa digabung dengan domir apa? Ya mutakalim ya, bapakku. Jadi nggak bisa jadi ada wawnya, nggak bisa. Abi udah itu aja. Kalau ayahmu bahasa Arabnya apa, Bu? Abuka. Ayah kita abu. Nah, jadi harus ada wawnya semua. Itu Bu ya, bisa dipahami di sini. Jadi syarat abun dan akun bisa jadi asmaul khamsah itu apa, Bu? Harus ada mudhofun ilaihnya selain apa, Bu? Yaul mutakalim. Jadi terserah mau domir apapun itu atau mau kata apapun itu. Asalkan mudhofun ilaihnya tidak yaul mutakalim. Maksudnya yaul mutakalim apa, Bu? Masih ingat gak, Bu? Ya. ada huruf ya di ujungnya. Yaitu kepunyaan aku gitu ya, kepunyaanku gitu ya. Ya mutakalim itu Oh, apa? Kepunyaanku. Misalkan kolami berarti bolpenku. pulpenku, Kitabi berarti apa? Bukuku. bukuku. Baiti berarti apa, Bu? Rumahku. Rumah. Gitu kan? Nah, itu namanya yaul mutakalim. Jadi abun sama akun kalau menjadi asmaul khamsah tidak boleh ditambahkan yaul mutakalim ini. Paham tuh jami'an? Aina. Nah, Jadi kalau tambahkan yaul mutakalim dia tidak menjadi asmaul khamsah lagi karena dia i'rabnya tidak unik lagi. Jadi di i'rabkan tidak unik lagi. Jadi tanda i'rabnya tidak unik lah tidak unik. lagi. Kemudian Ustaz mau Ustaz mau nanya selanjutnya, boleh, Ustaz? ya, Ustaz mau nanya ya dulu boleh boleh, banget. Ustaz? Yang Ya boleh. ja'adu ilmin itu ja'adu ilmin terus apa tadi? Hmm. Sama ja'adu ilmin sama ja'a apa tadi teman lagi? Oh ya, sama salam tu ala di ilmin berarti itu kalau di Indonesia kan ada subjek predikat objek berarti
ja'adu ilmin dengan salam tu ala di ilmin, berarti si posisi du dengan di-nya beda-beda ya Ustadz ya? Makanya dia Nah, barisnya sorry. beda-beda. Iya, berubahnya Oh. tanda itu pasti karena berubahnya kedudukan gitu. Kalau Oh, kedudukannya berbeda, berarti keadaan berbeda. Tuh. oh iya. Iya Ustadz. Misalkan kedudukan jadi fa'il, berarti keadaannya harus marfu. Kedudukannya jadi ismun majrur. Nah, berarti harus jadi majrur keadaannya. Keadaannya Oh, jadi objek. Nah, tadi kan subjek kan, keadaan iya. apa? Kedudukannya jadi apa objek, maka dia harus keadaannya Mansub. mansub. Oh gitu ya Ustadz ya. Hmm. Iya. Jadi kedudukan itu mempunyai keadaan masing-masing. Bisa dipahami di sini? Bisa Ustadz. Catat Bu ya, Iya. kedudukan itu mempunyai keadaan masing-masing. Ada yang keadaannya sama, jadi misalkan keadaannya sama itu seperti kedudukan mubtada dan khobar. Mubtada itu sama khobar itu sama-sama marfu, bahkan sama juga apa? Sama seperti fa'il tadi kan. Nah, fa'il juga marfu. Nah, nanti insya Allah kita akan belajar marfu'at, mansubat, majrurat, gitu ya. Apa sih Iya. hal-hal yang bisa dijadikan kata itu mansub? Nah, apa sih hal-hal yang bisa menjadikan kata itu marfu? Nah, itu pasti ada kedudukan Itu depan. masing-masing. Gitu ya. Iya Ustadz. Jadi ada yang sama keadaannya, ada yang berbeda keadaannya. Jadi eh, ada yang keadaannya sama tapi kedudukannya berbeda ada. Seperti mubtada dan khobar. Sama-sama keadaannya apa, Bu? Mar Marfu. marfu. Nah, Alkitabu jadidun, ya kan? Iya. Alkitabu marfu, jadidun juga marfu. Ya, memang walaupun beda kedudukan tapi sama-sama apa? Keadaannya Marfu. marfu. Beda lagi kalau tambahkan inna. Innal kitaba jadidun. Nah, beda lagi. Ya kan? Kalau Iya. setelah inna harus mansub. Karena apa? Marsum. Isem inna. Jadi kedudukan ini mempengaruhi Bu ya. Kedudukannya adalah isem inna. Isem inna itu harus Mansum. mansub. Iya. Menjadi keadaannya mansub ya. Nah, dan khobaru inna tetap menjadi apa? Khobaru inna Obat tetap jadi ini marfu. marfu. Khobarnya tetap jadi marfu. Karena memang kaidahnya yang sibul lisma wa yarfa'ul khobar. Obat Jadi khobarnya itu marfu. marfu. Baik, sampai sini bisa dipahami? Jadi Bisa selama Ustadz. kedudukannya berubah, memang terkadang juga keadaannya juga harus berubah. Tergantung kedudukannya apa dulu. Gitu ya. Kalau kedudukan subjek ke objek ya pasti berubah. Kalau kedudukannya ke ismun majrur juga pasti berubah. Kalau keadaannya isem inna, kedudukannya isem inna dan mubtada pasti berubah. Gitu ya. Mubtada sama isem inna kan beda keadaannya. Gitu kan, Bu? Iya Ustadz. Baik, kalau fikum jami'an kita cukupkan dulu Bu ya materi kita pada siang ini. Jadi kurang kaidah apa yang belum Bu ya? Kok di sini cuma dua ya? Yang belum disebutkan berarti kaidah Udah. ahaduhuma dan akhar. Ini karena sudah ada di tamrin ya. Ahaduhuma wal akhar itu sudah ada di tamrin. Insya Allah dibahas ketika menuju ke tamarin. Baik, barakallahu fikum jami'an. Nah, qadim darsana bil hamdalati. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wa majlis. Subhanakallahumma wa Subhanallah. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum wa ala husni musyarakatikum.